Hai guys, kita ada di Pondok Nurul Iman yang berada di Lontar, Surabaya. Kita akan mereview bagaimana kegiatan pondok di pesantren ini, kegiatan yang ada di sini, dan juga bagaimana proses perkembangannya di sini, dan juga bagaimana kita bisa berkembang pondok ini di era zaman sekarang. Tentunya para anak-anak yang sekarang banyak konten di TikTok yang suka joget-joget yang tidak jelas, akhirnya untuk keagamannya berkurang. Maka dari itu ada salah satu ustadz, yaitu Ustadz Amilan dan juga Abah Dukin, membangun pondok pesantren Iman ini. Bisa di zoom ya mas, di situ yang besarnya seperti ini sampai segini besarnya, luar biasa seperti itu, guna untuk memenuhi syarat keagamaan seperti itu. Terima kasih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap dari mahasiswa Ar-Rasyid Surabaya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Kami di sini dari kelompok 1 akan mewawancarai salah satu pengasuh atau ustadz di Pondok Pesantren Nurul Iman ini, sebagaimana untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh Pak dosen beliau, Abah Wahid, guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan Agama Islam di semester 2 ini. Dan mari kita ikuti bersama di Pondok Pesantren Nurul Iman ini, di dalamnya Romo Yai. Mari kita saksikan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, Ustadz Amilan, kami dari mahasiswa Ar-Rasyid Surabaya semester 1 Prodi Pendidikan Agama Islam. Kami di sini guna untuk memenuhi tugas wahid, yaitu mewawancarai di mana kita dapat tugas untuk memenuhi UTS di semester 2 dan mewawancarai panjenengan selaku pengasuh Pondok Pesantren Ar-Riyadhah Nurul Iman. Di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kami sampaikan, akan kami tanyakan kepada jenengan. Utamanya yang pertama yaitu motivasi apakah yang membuat Ustadz untuk membangun pondok ini? Jadi motivasi apa kok bisa terus pembangunan pondok ini sebesar ini? Seperti itu. Yang pertama bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kedatangannya dan juga atas segala kegiatan yang ada di kampus, dan kami ucapkan mudah-mudahan segala kegiatan yang ada di pondok pesantren ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Perlu diketahui bahwa saya pribadi itu alumni pondok pesantren, alumni Biren, alumni Lasem, alumni Boyo, dan beberapa guru-guru saya menjelaskan kepada saya sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebab itu dari situlah bagaimana caranya kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Di antaranya yang paling real dalam mengamalkan hadis itu adalah membangun pesantren. Jadi dengan membangun pesantren ini kita harapkan nantinya kita bisa bermanfaat bagi umat Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya agar memberikan bermanfaat untuk manusia, seperti itu ya Ustaz. Terus ada pertanyaan lagi selanjutnya, yaitu bagaimana agar berkembangnya, majunya pondok pesantren di zaman dengan sekarang, seperti itu Ustaz. Bagaimana cara berkembangnya pondok pesantren di era zaman dengan sekarang, di tahun-tahun akhir seperti ini, di tahun-tahun 2023 ini dan ke depannya seperti itu. Dan cara bisa berkembang. Oke. Yang jelas bahwa manusia itu semua itu menaruh dunia paling ini, menaruh terakhir paling ini, menaruh jauh paling ini. Maka kalau kita kepingin apapun yang kita inginkan, maka kita harus jalan. Ya, apapun yang kita dunia, masalah dunia harus jalan, masalah akhirat jalan, masalah kedua-duanya juga jalan. Maka dengan ilmu itulah nanti kita bisa memanage bagaimana mengembangkan pesantren, bagaimana
membentuk santri-santri yang istilahnya itu yang pandai, yang berakhlak dan yang berwacana nasional dan internasional seperti itu. Seperti itu untuk nasional dan internasional Ya. seperti itu ya, Ya. Ustaz. Untuk selanjutnya Ustaz, sejak kapan berdirinya Pondok Arya Nurul Iman ini, dari tahun berapa? Nanti untuk lebih lengkapnya itu ada di tahun 2016, kalau nggak salah itu bulan Oktober, yang itu ada yang tepatnya itu sama nanti tanggal tahun 2016. Untuk bulannya yang tepatnya itu ada di depan, itu ada tulisannya. Seperti itu ya Ustaz. Jadi bulannya di depan, kalau Iya. tahunnya 2016 seperti itu. Baik, selanjutnya ini mengenai konsep manajemen pondok pesantren, bagaimana kegiatan di pondok pesantren, manajemen pendidikannya juga di pondok pesantren ini seperti apa? Untuk pesantren sini, karena yang pertama bahwa rata-rata yang membentuk istilahnya itu ustadz di sini itu keluaran dari alumni Lirboyo. Jadi saya pribadi alumni Lirboyo, adik saya 25 tahun Gusmin itu Lirboyo, Gusning Dina, beliau ada Al-Hafidho, mana beliau adalah istilahnya itu power lah istilahnya dari pondok pesantren ini kita harapkan juga Hafidhonya di Lirboyo. Tidak tadi itu. Oleh sebab itu untuk konsepnya tetap konsep Lirboyo Salafiyah, karena saya semua keluarga saya juga Lirboyo, maka tidak lepas dari marojeknya, rujukannya ke Lirboyo. Karena ini modern, kita juga butuh untuk memberikan warna-warna sesuai dengan keadaan yang ada di zaman sekarang. Dan tentunya dan pondok ini nanti diarahkan untuk tahfidz hanya putri aja, karena di sini istidaknya untuk persiapannya adalah pondok-pondok hafidho. Ini menjadi hafidh, dan kami sudah di sini sudah ada beberapa yang nanti di sini ada hafidh itu 1, 2, 3. Saya dari luar itu sudah punya hafalan story dari Tina untuk 4 kalau nggak salah, dan yang lainnya masih sudah ada 22 juz, ada yang 20 juz, ada yang 12 juz, ada yang jadi ada istilahnya prosesnya bersama semua. Intinya Oh, berarti inti dari intinya itu semua yang ada di sini ustadz dan ustazahnya, bahkan pengasuhnya alumni Lirboyo gitu ya Ustaz. Bahkan mengikuti salaf, tapi dengan adanya zaman sekarang itu diwarna-warni seperti itu gitu Ustaz. Berarti kalau untuk program unggulannya hafidho, karena sekarang banyak tahfidz, akhirnya kita membuka untuk program tahfidz seperti itu. Dan untuk santrinya sementara santri putri dulu ya Ustaz. Atau bukan, nanti tidak mengikuti zaman. Mengikuti zaman. Hari ini kita konsep ke putri dulu, nanti bagaimana 1, 2, 3 tahun yang akan datang. Gitu. Nanti kalau mau sudah berhasil, maka dan memungkinkan, karena setiap hari bahkan banyak santri, wali santri itu datang ke sini sambil bawa anaknya mau mengundurkan, cuma laki-laki. Masya Allah. Pada itu kami arahkan ke Kesuhan, Iya. semacam sana. Terus Ustaz, selain program tahfidznya, apakah ada bimbingan keagamaan yang dilakukan di pondok pesantren Nurul Iman ini? Ya tentunya banyak. Jadi bimbingan diantaranya itu kegiatan-kegiatan yang mengarah pada bimbingan, diantaranya pembacaan rotib. Rotib itu habis setiap pagi, pembacaan Yasin, setiap habis maghrib, dan setiap pembacaan Al-Quran setiap habis sholat dan lain sebagainya. Itu di sana banyak kegiatan-kegiatan yang untuk pengembangan, peningkatan kualitas dan sebagainya. Berarti selain tahfidz ada juga seperti yang lain juga ya Ustaz ya, seperti dikir-dikir, rotibul hadar, rotibul atos, seperti itu Ustaz. Hampir yaumiyah setiap hari. Gitu, Masya Allah gitu.
Terus Ustadz, ini yang mungkin yang terakhir ya ini, saat perjalanan merintis pondok pesantren, apakah ada kendala-kendala yang dialami dan bagaimana cara menyikapinya? Tentu tidaknya kan kita kan juga penerus insya Allah seperti itu. Bagaimana pengalamannya Ustadz ketika merintis seperti itu? Oke, kita harus tahu bahwa ada satu makalah yang mengatakan bahwa lazatu illa qatataati. Artinya kenikmatan, kelezatan itu pasti datangnya setelah susah-susah. Jadi yang jelas segala kenikmatan apapun itu perlu yang namanya perjuangan, perlu namanya itu harus kita sadari. Banyak orang yang menginginkan kebahagiaan cuma tidak mau susah, dan itu juga tidak mungkin. Kenapa? Yang jelas segala kenikmatan, kebahagiaan, kesuksesan itu hanya setelah perjuangan. Dan apabila satu perjuangan itu terjadi ada kendala, itu punya ya bagian dari cerita, bagian dari sejarah kehidupan itu. Karena saya yakin setiap pondok, setiap manusia, setiap tokoh punya istilahnya itu sejarah itu, kendala dan lain sebagainya. Jadi pastinya di setiap pondok pesantren itu pasti ada kendala ya. Ya itu. Tentunya harus menyikapinya dengan sabar. Siap. Terus ini Ustadz, motivasi untuk kita semua bagaimana Ustadz agar menjadi seorang santri, seorang mahasiswa agar lebih semangat, lebih mendalami ilmu seperti itu. Ya, yang pertama Anda harus berilmu. Jadi orang berilmu itu satu akan diangkat derajatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang berilmu itu kata beberapa makalah, wa man lam yakul ta'allum sya'an bacalah itulah ayat. Kalau siapa yang tidak pernah merasakan sulitnya belajar, maka dia akan menyesal untuk sepanjang hidupnya. Wa man lam ta'allum maktasaba bi fakabbir ta'al ilafati. Kalau siapa yang di masa mudanya tidak mau belajar, maka takbirkanlah 4 kali untuk kematiannya. Yang nomor 2, kita harus pandai. Karena kita harus belajar. Kalau nggak pandai, lahir batalul alim walawatonul jahil, maka tidak ada tempat pengembara bagi orang yang alim walawatonul jahil, dan orang yang bodoh dimanapun dia berada nggak akan berguna. Bahkan di rumahnya sendiri tuh, di kampungnya sendiri nggak berguna, apalagi di kampungnya orang lain. Jadilah kalau kita orang alim, lahir batalul tidak ada tempat pengembara. Ketika kamu punya ilmu yang di Surabaya, dimanfaatkan orang, diminta keberkahannya untuk dimanapun berada. Tapi kalau kita bodoh, walau waktu jalan tidak ada tempat, di kampung sendiri aja nggak diomong. Jadi itu nggak manfaat dan sebagainya. Maka bagaimana? Nah ini Anda itu harus menjadi orang yang alim, karena yang fa'ilau ladina aman minkum waladina utul darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang iman, utul ilman, dan orang yang punya ilmu. Sebab itu ilmu, kalau ke dunia, siapa yang pengen dunia, ilmu, akhirat, ilmu, dua-duanya ilmu. Anda pengen kaya, ilmu. Bagaimana dia bisa datang ke saya? Ini saya ini ilmunya dari tak guru saya. Kalau ini dibaca setelah sholat sekian, dan ulama ini sudah sore, itu benar, semua ada ilmu. Oleh sebab itu Anda harus pandai, Anda harus belajar, Anda harus meningkatkan kualitas ilmu. Dan dengan ilmu nanti itulah Allah akan mengangkat. Insya Allah sukses. Bermanfaat bagi orang, bermanfaat bagi keluarga, bagi agama, nusa dan bangsa. Dan itu insya Allah akan memberikan kebahagiaan tersendiri. Ya, jadi insya Allah itu mohon maaf karena jam 4 sudah ini ya. Ya bisa, sehingga kemarin saya kalau sebenarnya ada waktu banyak, berhubung tadi dari Ngawi terus datang ada beberapa komunikasi dari oke, dan nanti ini saya nggak bisa lama-lama ya. Baik Ustaz, terima kasih atas segala sesuatu yang telah dikasihkan kepada kita semua, tentunya di Mahasiswa Al-Rasyid Surabaya. Untuk terakhir kami memohon barokah doa dari kami. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ya kita semuanya, hajat kita semuanya, doa kita semuanya
kebahagiaan. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa barik wa sallim ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inni atawassalu ilaika bi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sekian dari kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi setelah kami mewawancarai dari Ustadz Amilan di dalamnya beliau yang ada di belakang kita. Kesimpulannya tadi yang telah kita mewawancarai beliau yaitu khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat ke orang lain. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka dari itulah beliau membangun pondok Ar-Riyadhah Nurul Iman ini segede ini yang berada di Lontar, Kota Surabaya, guna untuk memberikan suatu pendidikan di masa milenial ini, di zaman milenial ini, di mana mereka yang kurang pendidikan agama ditaruh di pondok pesantren Nurul Iman Ar-Riyadhah ini. Dan juga ada program keunggulannya yaitu tahfidzul Quran, dan juga ada pendidikan lainnya seperti bukan pendidikan tapi guna untuk memenuhi syarat yaitu zikir-zikir bersama seperti Ratibul Hadat, Ratibul Atos, dan masih banyak lainnya. Dan itu saja kami dari kelompok 1 Stay Ar-Rasyid Surabaya, mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan, dan kami akhiri Allahumma fiq ila qawmi thariq ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay Ar-Rasyid, jaya jaya luar biasa.